Ada kabar yang kalau didengar sekilas bisa membuat hati langsung lega, tetapi kalau tidak dipahami dengan benar, justru bisa membuat banyak pensiunan salah langkah. Kabar itu berbunyi, PMK 13 jadi dasar, pensiunan berpeluang menerima dana sebelum Idul Adha. Bagi sebagian orang, kalimat seperti ini mungkin terdengar seperti berita biasa. Tetapi bagi bapak dan ibu pensiunan, kalimat ini bisa langsung menyentuh dapur rumah, obat bulanan, cicilan kecil, biaya listrik, kebutuhan cucu, dan rencana sederhana menjelang hari raya. Satu kata saja, berpeluang, bisa membuat hati berharap. Satu frasa saja, sebelum Idul Adha, bisa membuat pikiran langsung menghitung. Namun justru disinilah kita harus berhenti sejenak. Peluang bukan kepastian. Dasar aturan bukan otomatis berarti dana langsung masuk rekening. Kabar gembira tetap perlu dibaca dengan tenang, supaya harapan tidak berubah menjadi kekecewaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua, para pensiunan ASN, pensiunan PNS, Purna Bakti TNI dan Polri, para janda dan duda penerima pensiun, serta seluruh keluarga besar pensiunan dimanapun berada. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah, rezeki yang cukup, hati yang lapang, dan keluarga yang penuh kasih sayang. Menjelang Idul Adha, semoga setiap rumah diberikan ketenangan, setiap kebutuhan diberi jalan, dan setiap kabar yang datang bisa dipahami dengan jernih, bukan dengan panik. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sedang membuat banyak pensiunan penasaran, yaitu kabar bahwa PMK 13 disebut menjadi dasar dan pensiunan berpeluang menerima dana sebelum Idul Adha. Tetapi dari awal kita luruskan, pembahasan ini bukan pengumuman resmi pencairan, bukan janji tanggal, bukan kepastian nominal, dan bukan ajakan untuk percaya begitu saja pada kabar yang beredar. Kita akan bahas dengan hati-hati, karena informasi keuangan pensiunan harus diperlakukan dengan penuh tanggung jawab. Bapak dan Ibu sudah lama mengabdi. Bapak dan Ibu layak mendapatkan penjelasan yang tenang, jelas, dan tidak menyesatkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kenapa kabar ini terasa besar? Karena menjelang Idul Adha, kebutuhan banyak keluarga biasanya bergerak naik. Ada yang ingin membeli bahan makanan lebih banyak dari biasanya. Ada yang ingin menyiapkan rumah ketika anak cucu datang. Ada yang ingin menyisihkan dana untuk ibadah. Ada yang ingin membayar utang kecil agar hari raya terasa lebih ringan. Ada pula yang hanya berharap bisa menjalani hari besar tanpa rasa khawatir melihat saldo rekening. Untuk pensiunan, tambahan dana bukan hanya angka. Tambahan dana bisa berarti obat yang tidak tertunda. Bisa berarti dapur yang lebih aman. Bisa berarti tidak perlu meminjam. Bisa berarti bisa memberi sedikit kepada cucu tanpa merasa bersalah. Bisa berarti hati lebih tenang ketika hari raya tiba. Tetapi kabar seperti ini juga membawa risiko. Ketika ada kata PMK, sebagian orang langsung merasa semuanya sudah pasti. Ketika ada kata dasar, sebagian orang mengira dana tinggal menunggu jam masuk. Ketika ada kalimat sebelum Idul Adha, sebagian orang mulai membuat rencana belanja. Padahal, antara dasar kebijakan, proses administrasi, dan dana benar-benar masuk rekening, ada tahapan yang perlu dipahami. Masalahnya bukan hanya apakah dana akan masuk atau tidak. Masalahnya adalah bagaimana Bapak dan Ibu menyikapi kabar ini dengan aman. Jangan sampai karena terlalu berharap, Bapak dan Ibu mengambil utang. Jangan sampai karena percaya pada pesan berantai, Bapak dan Ibu mengklik link palsu. Jangan sampai karena mendengar kabar dari orang lain, Bapak dan Ibu memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas. Maka pertanyaan besar kita hari ini adalah, jika PMK 13 disebut menjadi dasar, apa yang perlu dipahami pensiunan? Apa arti peluang sebelum Idul Adha? Dan bagaimana cara menunggu kabar baik tanpa kehilangan ketenangan? Big stakes may aid needs, pensioners key financial pressure, or risk of misunderstanding, explain Kia. Bapak dan Ibu, mari kita pahami konteksnya dengan bahasa sederhana. Dalam urusan pembayaran pemerintah, istilah seperti PMK sering dikaitkan dengan aturan atau pedoman pelaksanaan keuangan negara. Tetapi karena judul ini hanya menyebut PMK 13, tanpa rincian lengkap, kita tidak boleh mengarang isi pasal, tanggal, nominal, atau mekanisme yang tidak disebutkan. Yang bisa kita bahas secara aman adalah maknanya secara umum. Kalau suatu aturan disebut menjadi dasar, artinya pembahasan mengenai pembayaran biasanya perlu merujuk pada kerangka resmi. Tetapi adanya dasar tidak selalu berarti semua proses sudah selesai. Masih bisa ada tahap teknis, pendataan, verifikasi penerima, kesiapan sistem, koordinasi lembaga, dan jadwal penyaluran. Kalimat pensiunan berpeluang terima dana sebelum Idul Adha juga perlu dibaca secara hati-hati. Kata berpeluang berarti ada kemungkinan, bukan kepastian. Kemungkinan bisa menjadi kabar baik, tetapi tetap perlu menunggu kejelasan resmi. Dalam dunia keuangan pensiunan, perbedaan antara kemungkinan dan kepastian sangat penting. Karena satu kesalahan memahami kata bisa berdampak pada keputusan belanja, utang, dan tekanan keluarga.
Tapi disinilah yang sering membuat banyak orang bingung. Di media sosial, kabar yang masih berupa peluang sering disampaikan seperti kepastian. Kabar yang masih perlu verifikasi sering diberi judul seolah-olah sudah final. Bahkan kadang ada gambar uang, logo instansi, atau foto pejabat yang membuat informasi terlihat meyakinkan. Padahal, yang menentukan benar atau tidaknya informasi bukan tampilan gambar, melainkan sumber resmi dan isi pengumumannya. Jadi, posisi paling bijak adalah begini. PMK 13 boleh dipahami sebagai rujukan yang disebut dalam pembahasan, tetapi Bapak dan Ibu tetap harus menunggu informasi resmi yang menjelaskan siapa penerimanya, kapan prosesnya, bagaimana mekanismenya, dan apakah benar dana bisa diterima sebelum Idul Adha. Harapan boleh ada, tetapi keputusan tetap harus berdasarkan kepastian. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Agar Bapak dan Ibu mudah memahami, kita bagi menjadi beberapa poin penting. Pertama, bedakan antara dasar dan pencairan. Kalau ada aturan yang disebut sebagai dasar, itu belum otomatis berarti dana sudah cair. Dasar bisa menjadi pijakan, tetapi pencairan membutuhkan proses. Sama seperti membangun rumah, punya gambar bangunan belum berarti rumah sudah selesai. Masih perlu bahan, pekerja, waktu, dan tahapan. Begitu juga dalam pembayaran dana kepada pensiunan. Ada aturan, ada data, ada sistem, ada jadwal, dan ada proses penyaluran. Kedua, bedakan antara berpeluang dan pasti. Kata berpeluang memang memberi harapan, tetapi peluang tetap perlu dikonfirmasi. Jangan sampai Bapak dan Ibu mendengar kata peluang, lalu menganggap sudah pasti masuk sebelum Hari Raya. Kalau belum ada pengumuman resmi, sebaiknya tetap gunakan bahasa yang hati-hati. Ada kemungkinan, masih perlu ditunggu, perlu dicek lagi, atau belum bisa dipastikan. Ketiga, jangan langsung membuat rencana belanja dari kabar yang belum final. Menjelang Idul Adha, kebutuhan memang terasa lebih banyak, tetapi uang yang belum masuk sebaiknya jangan dianggap sudah tersedia. Misalnya Bapak dan Ibu mendengar kabar dana akan masuk sebelum Hari Raya, lalu langsung membeli kebutuhan lebih besar atau meminjam uang dengan rencana akan dibayar setelah dana masuk. Jika ternyata prosesnya tidak sesuai perkiraan, beban justru bertambah. Keempat, jika nanti benar ada dana yang masuk, gunakan dengan prioritas yang jelas. Prioritas pertama adalah kebutuhan pokok, makanan, listrik, air, obat, dan kesehatan. Prioritas kedua adalah kewajiban yang sudah jatuh tempo. Prioritas ketiga adalah kebutuhan hari raya. Prioritas keempat baru keinginan tambahan. Ini bukan berarti Bapak dan Ibu tidak boleh bahagia. Justru supaya kebahagiaan hari raya tidak habis dalam satu hari dan meninggalkan kecemasan setelahnya. Kelima, mari buat simulasi sederhana. Ini hanya contoh, bukan angka resmi. Misalnya seorang pensiunan menerima tambahan dana. Jika seluruhnya digunakan untuk belanja hari raya, mungkin rumah terlihat ramai, meja makan terlihat penuh, dan cucu-cucu senang. Tetapi setelah hari raya selesai, kebutuhan obat tetap datang, tagihan tetap berjalan, dan dapur tetap harus diisi. Sebaliknya, jika dana dibagi dengan bijak, sebagian untuk kebutuhan utama, sebagian untuk kesehatan, sebagian untuk keluarga, dan sebagian kecil untuk hari raya, maka manfaatnya lebih panjang. Keenam, jangan campur adukan berbagai kabar keuangan. Kadang orang menyebut gaji ke-13, rapel, tunjangan, bantuan, atau dana tambahan dalam satu percakapan yang sama. Akibatnya, banyak pensiunan bingung. Padahal, setiap istilah bisa memiliki dasar, penerima, dan mekanisme berbeda. Jadi, ketika mendengar kabar, tanyakan dulu, dana apa yang dimaksud? Apakah untuk semua pensiunan atau kelompok tertentu? Apakah sudah resmi? Apakah sumbernya jelas? Ketujuh, hati-hati dengan tekanan keluarga. Begitu terdengar kabar ada dana sebelum Idul Adha, mungkin ada keluarga yang mulai berharap, ada anak yang meminta bantuan, ada cucu yang ingin dibelikan sesuatu, ada saudara yang meminjam. Bapak dan Ibu boleh membantu jika mampu, tetapi jangan merasa wajib mengorbankan kebutuhan sendiri. Uang pensiun dan dana tambahan, jika ada, harus tetap menjaga kehidupan Bapak dan Ibu. Kedelapan, jangan terlalu sering mengecek rekening sampai membuat hati tidak tenang. Mengecek rekening boleh, apalagi kalau memang ada kabar yang perlu dipantau. Tetapi lakukan secara wajar. Kalau belum ada perubahan, jangan langsung panik. Rekening yang belum berubah belum tentu berarti ada masalah. Bisa jadi memang belum ada pencairan, bisa jadi masih menunggu proses, atau bisa jadi kabar tersebut masih sebatas peluang. Kesembilan, pahami bahwa Idul Adha bukan alasan untuk memaksakan diri secara finansial. Ibadah dan hari raya seharusnya membawa ketenangan. Kalau Bapak dan Ibu mampu berkurban, alhamdulillah. Kalau belum mampu, tidak perlu merasa rendah. Kalau hanya bisa membantu keluarga dengan cara sederhana, itu tetap bernilai. Jangan sampai kabar dana sebelum Idul Adha membuat Bapak dan Ibu merasa harus melakukan sesuatu di luar kemampuan. Kesepuluh, jaga cara menerima informasi. Jangan hanya melihat judul, baca isi, lihat sumber. Perhatikan apakah ada kata-kata seperti kemungkinan, berpeluang, diperkirakan, atau menunggu kepastian.
Kata-kata seperti itu penting. Banyak orang hanya membaca judul, lalu menyimpulkan sendiri. Padahal, isi informasi bisa jauh lebih hati-hati daripada judulnya. Ke-11, keluarga yang lebih muda sebaiknya membantu orang tua memahami informasi. Jangan hanya mengirimkan kabar tanpa penjelasan. Jika anak atau cucu melihat orang tua menerima pesan mencurigakan, bantu cek. Jelaskan dengan lembut. Jangan memarahi orang tua karena mudah percaya. Ingat, banyak penipuan memang dibuat untuk terlihat sangat meyakinkan. Ke-12, kalau nanti ada pengumuman resmi, simpan informasinya dengan baik. Catat sumbernya, catat tanggalnya, catat mekanismenya. Jangan hanya mengandalkan ingatan atau potongan pesan. Dengan begitu, Bapak dan Ibu bisa lebih tenang dan tidak mudah digoyang oleh kabar lain yang bertentangan. Ke-13, jangan menjadikan kabar ini sebagai sumber perdebatan. Di grup pensiunan, kadang ada yang sangat yakin sudah pasti, ada yang sangat ragu, ada yang marah, ada yang menyebarkan ulang. Lebih baik jawab dengan tenang. Kita tunggu informasi resmi. Semoga benar dan semoga lancar. Kalimat sederhana seperti ini bisa meredakan suasana. Ke-14, gunakan momentum ini untuk menata kembali keuangan. Menjelang hari raya, coba tulis kebutuhan utama. Berapa untuk makanan, berapa untuk obat, berapa untuk tagihan, berapa yang boleh dipakai untuk keluarga, berapa yang harus disimpan. Dengan daftar seperti ini, Bapak dan Ibu tidak mudah terbawa suasana jika dana benar-benar masuk. Ke-15, ingat bahwa kabar baik yang paling bermanfaat adalah kabar yang membuat kita lebih siap, bukan lebih panik. Jika sebuah informasi membuat Bapak dan Ibu lebih tenang, lebih waspada, dan lebih tertib, itu baik. Tetapi jika informasi membuat Bapak dan Ibu takut ketinggalan, buru-buru klik link, atau buru-buru transfer uang, maka informasi itu harus dicurigai. Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke bagian cek kenyataan. Ini bagian yang harus didengar pelan-pelan, karena disinilah banyak orang sering salah memahami kabar. Pertama, PMK yang disebut sebagai dasar tidak boleh langsung diartikan sebagai dana sudah masuk. Aturan bisa menjadi rujukan, tetapi proses pembayaran tetap perlu mekanisme yang jelas. Kedua, kata berpeluang bukan kata pasti. Jika masih disebut peluang, maka masih ada unsur ketidakpastian. Jangan ubah peluang menjadi janji. Ketiga, sebelum Idul Adha, tidak boleh otomatis dianggap sebagai tanggal tertentu. Jika belum ada tanggal resmi, jangan membuat jadwal sendiri berdasarkan perkiraan orang lain. Keempat, jangan percaya pada poster atau gambar yang tidak jelas sumbernya. Sekarang siapapun bisa membuat desain seolah-olah resmi. Ada logo, ada stempel, ada foto pejabat, tetapi belum tentu benar. Kelima, jangan klik link yang mengaku untuk mengecek penerima dana. Apalagi jika link itu meminta data pribadi, NIK, nomor rekening, PIN, password, foto KTP, atau kode OTP. Bapak dan Ibu harus ingat, OTP adalah kunci rahasia. Jangan berikan kepada siapapun. Keenam, jangan membayar biaya pencairan. Jika ada pihak yang mengaku bisa mempercepat dana sebelum Idul Adha dengan biaya administrasi, itu harus dicurigai. Pembayaran resmi tidak memakai perantara pribadi yang meminta transfer uang. Ketujuh, jangan mudah percaya nomor WhatsApp yang mengaku dari petugas. Penipu bisa memakai foto profil logo instansi. Penipu bisa berbicara sopan. Penipu bisa menyebut nama bapak dan ibu. Tetapi petugas resmi tidak akan meminta data rahasia lewat chat pribadi. Kedelapan, jangan menyebarkan kabar yang belum jelas. Niat bapak dan ibu mungkin baik, ingin membantu teman-teman pensiunan. Tetapi kalau informasi itu salah, dampaknya bisa membuat banyak orang gelisah atau bahkan tertipu. Kesembilan, jangan merasa tertinggal jika orang lain mengaku sudah menerima. Bisa jadi yang diterima orang lain adalah pembayaran berbeda. Bisa jadi salah paham, bisa jadi informasi belum lengkap. Jangan jadikan cerita orang lain sebagai bukti resmi untuk diri sendiri. Kesepuluh, gunakan sumber resmi sebagai pegangan utama. Video, grup, dan media sosial hanya bisa menjadi bahan untuk memahami isu, bukan pengganti pengumuman resmi. Jadi, kalau ada kabar bahwa PMK 13 menjadi dasar dan pensiunan berpeluang menerima dana sebelum Idul Adha, sikap terbaik adalah berharap dengan tenang, memeriksa dengan cermat, dan tidak mengambil keputusan besar sebelum ada kepastian. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, mari kita lihat sisi manusiawinya. Pensiunan bukan sekedar penerima transfer bulanan. Pensiunan adalah orang-orang yang telah menjalani puluhan tahun pengabdian. Ada yang dulu bekerja di kantor pelayanan, ada yang mengajar, ada yang menjaga keamanan, ada yang mengurus administrasi, ada yang bertugas jauh dari keluarga. Ada yang bekerja dengan gaji sederhana, tetapi tetap setia pada tugas. Setelah pensiun, hidup tidak otomatis menjadi mudah. Banyak orang luar mengira pensiunan tinggal menikmati masa tua. Padahal kenyataannya, banyak bapak dan ibu tetap harus menghitung kebutuhan dengan sangat hati-hati. Harga bahan pokok berubah, obat harus dibeli, pemeriksaan kesehatan tidak bisa ditunda, anak cucu tetap membutuhkan perhatian, dan hati orang tua tetap ingin memberi, walau kemampuan sudah tidak seperti dulu.
dulu. Maka ketika ada kabar dana sebelum Idul Adha, wajar jika hati bapak dan ibu berharap. Harapan itu manusiawi, tidak ada yang salah dengan berharap. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai harapan dipermainkan oleh kabar yang belum jelas. Idul Adha mengajarkan tentang pengorbanan, tetapi pengorbanan tidak selalu berarti harus memaksakan diri. Bapak dan ibu tidak perlu merasa rendah jika belum bisa berkurban, tidak perlu merasa malu jika hari raya dirayakan sederhana, tidak perlu merasa bersalah jika tidak bisa memberi banyak kepada keluarga. Yang paling penting adalah keikhlasan, kesehatan, dan ketenangan. Kadang orang tua menahan kebutuhan sendiri demi anak cucu. Menunda membeli obat karena ingin memberi uang jajan. Mengurangi lauk karena ingin membantu keluarga. Tersenyum di depan orang lain, padahal dalam hati sudah menghitung sisa saldo. Bapak dan ibu, semua itu menunjukkan betapa besar kasih sayang orang tua. Tetapi kasih sayang juga perlu disertai kebijaksanaan. Jangan sampai bapak dan ibu mengorbankan kesehatan dan keamanan diri sendiri. Kepada keluarga yang mendengarkan, lindungilah orang tua. Jangan menekan mereka ketika ada kabar dana. Jangan memanfaatkan harapan mereka. Jangan membuat mereka merasa wajib memberi lebih. Bantu mereka mengecek informasi, bantu mereka menghindari penipuan, dan bantu mereka tetap tenang. Karena pada akhirnya, pensiunan tidak hanya membutuhkan uang. Pensiunan membutuhkan rasa dihormati, rasa aman, dan kepastian bahwa mereka tidak sendirian menghadapi kabar-kabar yang membingungkan. Sekarang, apa yang sebaiknya Bapak dan Ibu lakukan setelah mendengar kabar ini? Pertama, simpan sikap tenang. Jangan langsung panik, jangan langsung terlalu yakin. Katakan dalam hati, ini kabar yang perlu saya cek, bukan langsung saya jadikan kepastian. Kedua, cari informasi dari sumber resmi. Jangan hanya mengandalkan grup WhatsApp, komentar media sosial, atau potongan video. Jika ada pengumuman resmi, perhatikan isi lengkapnya. Ketiga, jangan klik link sembarangan. Kalau ada link yang meminta data pribadi dengan alasan pencairan dana sebelum Idul Adha, berhenti dulu. Jangan isi apapun sebelum yakin sumbernya benar. Keempat, jangan berutang berdasarkan peluang. Ini sangat penting. Selama dana belum masuk rekening dan belum ada kepastian resmi, jangan menjadikan kabar sebagai alasan mengambil pinjaman. Kelima, cek rekening secara wajar. Tidak perlu setiap jam, cek pada waktu yang tenang. Kalau belum ada perubahan, jangan langsung panik. Keenam, siapkan daftar kebutuhan. Tuliskan kebutuhan pokok, obat, tagihan, biaya hari raya, dan dana darurat. Jika nanti dana benar-benar masuk, Bapak dan Ibu sudah punya rencana yang jelas. Ketujuh, bicarakan dengan keluarga. Sampaikan bahwa penggunaan dana, jika ada, harus diprioritaskan untuk kebutuhan utama. Jangan biarkan tekanan keluarga membuat Bapak dan Ibu mengambil keputusan yang berat. Kedelapan, lindungi data pribadi. Jangan berikan OTP, PIN, password, nomor kartu, atau foto dokumen kepada pihak yang tidak jelas. Jika bingung, minta bantuan keluarga yang benar-benar dipercaya. Kesembilan, jangan menyebarkan kabar sebelum dicek. Kalau ingin membantu teman, sampaikan dengan kalimat yang aman. Mari tunggu informasi resmi dan jangan klik link sembarangan. Kesepuluh, tetap berdoa dan realistis. Semoga jika memang ada rejeki sebelum Idul Adha, dana itu datang dengan lancar dan membawa berkah. Tetapi jika belum ada kepastian, semoga Bapak dan Ibu tetap diberi kecukupan dan ketenangan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kabar bahwa PMK 13 menjadi dasar dan pensiunan berpeluang menerima dana sebelum Idul Adha memang terdengar menggembirakan. Tetapi, kita harus menjaga cara membacanya. Dasar aturan perlu dipahami, peluang perlu diperhatikan. Namun kepastian tetap harus menunggu pengumuman resmi yang jelas. Jangan biarkan harapan membuat Bapak dan Ibu terburu-buru. Jangan biarkan judul yang meyakinkan membuat Bapak dan Ibu lupa memeriksa sumber. Jangan biarkan kebutuhan hari raya membuat Bapak dan Ibu mengambil utang berdasarkan kabar yang belum final. Dan jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas. Jika nanti benar ada dana yang diterima sebelum Idul Adha, semoga itu menjadi rezeki yang berkah. Semoga bisa membantu kebutuhan rumah, obat, tagihan, ibadah, dan kebahagiaan sederhana bersama keluarga. Tetapi jika hari ini masih berupa peluang, maka sikap terbaik adalah tenang, waspada, dan bijak. Bapak dan Ibu sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Masa pensiun seharusnya tidak diisi dengan ketakutan karena rumor. Masa purna bakti layak dijalani dengan informasi yang jernih, hati yang tenang, dan keputusan yang matang. Menjelang Idul Adha, semoga setiap pensiunan diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, keluarga yang memahami, dan perlindungan dari kabar yang menyesatkan. Semoga setiap harapan baik Bapak dan Ibu dijawab dengan cara terbaik. Renungan terakhir untuk hari ini. Ketika sebuah kabar memberi harapan, apakah kita sudah cukup bijak untuk menunggu kepastian sebelum mengambil keputusan?